Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi ke aku. Nah, kali ini aku mau bikin video tentang inseminasi. Tadi pas aku cek-cek video-video aku sebelumnya, aku ngeliat kayaknya masih belum detail aku menjelaskan tentang inseminasi itu, dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum aku jawab, dan aku akan jawab di sini. Nah, ini aku khususkan untuk seputaran inseminasi aja. Jadi kalau yang mau tahu tentang inseminasi, tonton video ini sampai akhir. Ini pengalaman aku di tahun 2018, dan tadi aku berusaha buat kontak ke rumah sakitnya. Aku mau tahu prosedurnya ada yang baru kah, dan aku juga mau nanya masalah biaya juga, tapi belum direspon. Mungkin nanti aku akan tanya sama dokternya, dan kalau misalnya aku udah ada jawabannya, aku akan update di description box. Kalau misalnya belum ada jawabannya, mungkin bisa ditanya sama dokter kandungan masing-masing gitu. Sebenarnya aku banyak banget yang DM ke aku, gimana sih caranya untuk program hamil dan segala macam. Nah, sebenarnya aku nggak bisa jawab kalau misalnya aku nggak tahu yang sebenarnya ada masalahnya di mana gitu. Kalau misalnya si istri udah pernah cek ternyata rahimnya baik-baik aja, ya aku masih bisa kayak ngasih solusi atau ngasih kayak beberapa apa ya, kayak program-program yang udah pernah teman-teman jalanin. Terus kalau misalnya si suaminya yang masalah dengan sperma, aku juga masih bisa kasih solusi. Tapi kalau misalnya aku belum tahu udah pernah cek ke dokter atau enggak, terus nanya ke aku juga bukan dokter, yang aku mau jawabin juga aku bingung gitu. Nah, jadi kayak kalau misalkan udah cek ke dokter terus mentok mau usaha apa gitu, aku bakalan kasih tahu yang beberapa yang pernah teman-teman aku cobain, atau aku sendiri yang pernah aku cobain, aku akan sharing itu. Tapi kalau misalnya aku nggak tahu siapa yang maksudnya tuh kurang sehat, ya aku juga nggak bisa jawab gitu. Jadi makanya aku selalu tanya, udah periksa belum mbak, udah cek belum mbak. Sebenarnya untuk cek sperma itu nggak begitu menakutkan, karena beberapa teman-teman yang DM aku bilang suaminya nggak mau cek sperma atau gimana. Mungkin nanti aku akan undang suami aku buat ngomong di video ini gimana perasaan dia waktu cek sperma, untuk penyemangat teman-teman juga yang lainnya. Oke, jadi sebenarnya video ini aku mau bahas inseminasi. Aku bakalan bacain komen-komen, aku akan coba jawab yang menurut pengalaman aku di tahun 2018 itu. Jadi aku cuma jawab sebisa aku, dan mungkin untuk detailnya atau apa masih bisa dicari tahu sendiri atau tanya ke rumah sakit dan dokternya. Ini sedikit gambaran aja. Oke, kita mulai aja pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama, setelah insem dikasih obat nggak untuk diminum di rumah? Terus ingat aku tidak dikasih obat. Waktu itu aku insem, istirahat di ruang tindakan itu selama sejam. Setelah itu pulang, istirahat bed rest sampai masa-masa mau haid. Aku tunggu, dan ternyata aku haid, aku gagal inseminasinya. Dan aku juga melakukan inseminasi cuma sekali, dan itu gagal. Terus, Kak, di rumah sakit mana ya? Aku inseminasi di Rumah Sakit Awal Bros Batam. Aku program hamil juga di dokter di Rumah Sakit Awal Bros Batam. Jadi aku melakukan tindakan juga di rumah sakit tersebut. Kak, jadi masalahnya ada di suami ya? Suplemen yang bagus untuk diminum sama suami. Oke, suami aku ada masalah sperma. Nah, dia asteno. Waktu itu kita minum suplemen dari dokter. Itu ada Zeman dan Allerten. Nanti aku akan taruh fotonya di sini. Nah, cuman itu aja sih suplemen dari dokter. Selebihnya itu kayak kita cari-cari sendiri. Ada Zuriat, ada apa lagi ya, kayak vitamin E. Cuman yang dari dokter tuh ya itu Zeman dan Allerten aja. Yang aku bilang aku berhasil hamil itu, aku waktu itu suami aku makan semangka itu rutin, mungkin ada dikali 2 bulan, dan itu setiap hari tuh 1/4 semangka itu dimakan setiap malam. Biaya inseminasinya, nah biaya inseminasi itu waktu itu waktu menstruasi aku datang ke dokter, itu biayanya sekitaran hampir sejutaan. Terus setelah menstruasi dokter hitung masa suburnya kapan. Masa suburnya itu aku datang, nah itu suntik pemecah sel telur itu sekitaran, harganya sekitar di bawah sejuta, sekitar 800 ribuan gitu. Nah, ini tahun 2018 ya. Terus untuk washing spermanya itu sekitar 300 ribuan.
Dan untuk biaya inseminasinya, itu untuk tindakan inseminasinya dari sekitar 2,7 sampai 3 juta lebih. Jadi kalau misalnya dihitung semuanya sekitaran 5 sampai 5,5 atau hampir 6 juta. Nah, ini di rumah sakit yang kemarin aku melakukan inseminasi, dan ini di tahun 2018. Jadi kalau misalnya mau inseminasi sekarang, kayaknya harus ditanya aja terus sama dokter ya. Aku jujur banget, mau tahap ke inseminasi itu kan lama ya, berbulan-bulan. Nah, sebelum dokter melakukan tindakan tuh aku selalu bertanya, ini berapa dok biayanya, ini berapa dok biayanya, karena yang harus dipersiapkan itu kan masalah biaya juga. Nah, jadi semua itu harus dipertanyakan dari jauh-jauh hari. Jangan pernah malu untuk tanya ke dokternya langsung. Hampir berapa bulan sebelum aku inseminasi itu bolak-balik terus ke administrasi, aku bolak-balik terus tanya ke dokter gitu, untuk meyakinkan ada nggak kenaikan harga di bulan-bulan berikutnya gitu. Next, kalau mau inseminasi, konsultasi awalnya pas lagi haid bukan. Nah, jadi aku untuk tahap ke inseminasi itu jauh banget, mungkin sekitaran 3 bulan sebelumnya gitu. Nah, jadi aku datang ke dokter, aku bilang aku mau program hamil. Terus dokter itu ngeliat dulu USG dulu, transvagina dulu, kira-kira sel telur aku bagus atau enggak, terus keadaan rahim aku bagus atau enggak, normal atau enggak. Nah, terus dokter kasih surat untuk ke lab untuk dicek sperma suamiku. Setelah dilihat, oh hasilnya sekian, lalu dikasih obat dulu untuk suamiku. Aku juga waktu itu dikasih Profertil seingatku ya, sama Glisodin. Nah, jadi ya udah kita usaha itu dulu. Nah, ternyata bulan berikutnya gagal. Bulan berikutnya dokter kasih saran untuk melakukan HSG. Nah, pokoknya tahap-tahap itu tuh benar-benar kita laluin banget sampai ke tahap dokter menyarankan untuk inseminasi. Nah, dari awal pas pertama program hamil itu ya dokter harus ngeliat dulu kira-kira apa kita ada masalah rahim, ataukah ada masalah di sperma, terus apakah karena long distance married. Jadi semuanya itu harus dokter ngeliat dulu kenapa kita harus melakukan inseminasi. Kalau misalnya dua-dua normal, mungkin dua-duanya masih dikasih obat dulu gitu, secara yang gampang-gampang dulu sampai ke tahap inseminasi itu. Terus dari insem sampai ke kakak hamil berapa bulan. Nah, aku inseminasi itu di bulan Januari 2018. Terus aku habis itu stres banget, down banget. Terus ya udah aku memutuskan untuk tidak balik lagi ke dokter. Kami tidak program hamil. Lalu ternyata rezekinya di bulan Oktober, waktu itu pas di 2 tahun pernikahan. Mungkin sudah dijelaskan tapi saya belum lihat videonya. Mau tanya berapa lama menanti dan penyebab harus inseminasi kenapa ya? Oke. Aku menanti sekitaran kalau misalnya aku sampai ke tahap berhasil hamil sih 2 tahun. Tepat banget 2 tahun. Terus untuk alasan aku kenapa waktu itu memilih inseminasi, karena keadaan sperma suamiku. Nah, di sini juga aku mau jelaskan kalau misalnya aku tidak ada PCOS, aku tidak ada kista, karena ada juga beberapa DM aku gimana cara ngobatin PCOS, gimana cara ngobatin kista. Aku nggak bisa jawab karena aku tidak punya pengalaman di situ. Inseminasi itu apa sih? Nah, kalau bahasa awamnya nih, maksudnya bahasa yang gampangnya nih, inseminasi itu kayak prosesnya itu suami dicek sperma, terus sel telur kita juga dicek ada berapa, terus dipecahin dulu sel telurnya, terus suami kita tuh di washing dulu spermanya. Kemarin waktu itu suamiku pas dicek cuma 3% yang aktif, lalu pas di washing jadi naik jadi 10%. Nah, itu terus dilakukanlah tindakan inseminasi. Nah, inseminasi itu kayak spermanya suami dikawinkanlah dengan sel telur ini, tapi tidak melalui hubungan intim. Kalau sebenarnya hampir sama aja sih, sama kayak hubungan intim. Jadi kayak makanya tingkat inseminasi ini pun 20-25%. Bedanya dari yang 3% sperma ini karena udah dicuci, tingkat persenannya tuh naik. Jadi kayak ya lebih memungkinkan untuk hamil lebih besar daripada berhubungan intim gitu. Tapi ya itu rezeki-rezekian juga. Next, Kak, minta tolong infonya, persiapan inseminasi apa aja, biayanya berapa aja. Tadi kayak aku udah bilang, kalau misalnya persiapan inseminasi itu dana, uang, keuangan, terus banyak bertanya, banyak menggali informasi, terus sebelum di washing, sebelum melakukan inseminasi, itu kayak benar-benar kayak bed rest, benar-benar harus jaga mood banget buat happy, terus konsumsilah makan makanan yang sehat, terus
Untuk biayanya itu sekitaran hampir 5 juta sampai 6 juta. Itu tahun 2018, mungkin sekarang kayaknya harus dikali 2 atau sekitar 7 juta 8 jutaan. Itu di Batam ya, karena beberapa teman-teman yang DM aku harganya beda-beda di setiap kota, jadi jangan itu dijadikan patokan. Sebaiknya bertanya lagi ke dokternya, bertanya lagi ke administrasinya. Setahu aku, kalau kebanyakan konsumsi propertil bisa menyebabkan kista, tapi coba di search dulu aja untuk memastikan. Oke, aku konsumsi propertil itu atas resep dokter, atas saran dokter. Setelah inseminasi itu aku juga tidak konsumsi propertil, aku cuma konsumsi asam folat, vitamin E yang gampang banget buat dicari di apotek. Jadi aku tidak konsumsi tanpa resep dokter. Jadi insya Allah aman-aman aja ya. Kak, maaf sebelumnya, step-step itu bukannya harus laparoskopi dulu ya? Soalnya dilihat dulu keadaan rahim dan dibersihkan, soalnya kadang di USG nggak kelihatan. Biar tahap-tahap kayak insem itu nggak gagal, mending laparoskopi dulu promil, kalau itu saran dokter aku. Oke. Aku cuma ngikutin step by step dari dokter. Jadi kayak makanya aku bilang prosedur dokter itu beda-beda. Ada yang menyarankan laparoskopi dulu, dan waktu itu dokter menyarankan aku untuk HSG. Dan alhamdulillah saluran tubuh kanan kiri aku tuh tidak ada sumbatan dan kelihatan paten, kelihatan oke, dan jadi ya tidak dilanjutkan untuk ke laparoskopi gitu. Dan aku cuma mengikuti step-step yang dokter aku sarankan. Gitu. Kalau mau HSG harus rekomen dari dokter atau kita bisa langsung. HSG itu bisa di RS atau laboratorium ya. Nah waktu itu aku di HSG. Nah sebenarnya dokter itu selalu kasih kayak surat untuk kita melakukan HSG-K, untuk melakukan cek spermaka. Nah jadi ya waktu itu aku konsul dulu ke dokter, baru aku dapat surat untuk melakukan HSG. Nah itu di radiologi. Kalau inseminasi pertama belum berhasil, apa bisa inseminasi kedua pada periode siklus bulan selanjutnya? Malah lebih bagus kalau misalnya mau inseminasi berikutnya, karena ya pengaruh obat juga masih ada. Cuman waktu itu aku nggak ngelanjutin karena aku takut gagal. Jadi aku kayak udah aku pasrah aja gitu. Malah itu sebenarnya kalau yang kedua tingkat keberhasilan malah lebih tinggi. Mungkin itu aja sih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aku kurang jelas untuk menjelaskan di video aku sebelumnya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi bisa komen di bawah, nanti aku akan coba buat jawab. Intinya dari semua ini adalah, kan aku cuma jelasin di tahun 2018 menurut pengalaman aku. Nah jadi kalau misalnya banyak teman-teman yang mau tahu, sebaiknya langsung bertanya ke dokternya gitu. Terus untuk melakukan program hamil juga, kalau misalnya 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, kalau mau melakukan yang alami-alami juga boleh-boleh aja. Kalau misal udah 6 bulan ke atas dan memang mau banget untuk program hamil, sebaiknya cek ke dokter supaya tahu mau fokus untuk pengobatan siapa. Aku berhasil hamil selain karena rezekinya juga, tapi aku program hamil itu aku fokuskan ke suami karena yang aku tahu keadaan suami spermanya gimana, jadi aku bisa fokuskan nyehatin spermanya gitu. Kayak aku cari-cari tahu gimana makan makanan untuk menaikkan kualitas sperma gitu. Nah jadi semua itu harus dicek dulu. Sebenarnya tidak sebegitu menakutkan setelah kita tahu hasil spermanya gimana ya, apalagi sekarang udah zaman modern yang bukan begitu tahu hasil suami gimana, hasil istri gimana, kita harus menyalahkan dan segala macam. Malah harusnya kita saling support gitu. Udah pernah ceritain sebelumnya kalau aku berhasil hamil, udah aku bikin videonya juga, jadi bisa ditonton video itu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan yang belum hamil insya Allah diberikan secepatnya, dan semangat terus menerus untuk selalu berdoa, untuk selalu berjuang. Insya Allah kalau misalnya udah ada rezekinya pasti akan dikasih di waktu yang tepat. Dan mungkin sampai sini aja video kali ini, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.